Halo para pelajar semua, pada video hari ini kita akan belajar apa itu K3. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah bidang yang berfokus pada perlindungan karyawan, pengunjung, dan lingkungan kerja dari bahaya, cedera, atau penyakit yang dapat timbul akibat kegiatan di tempat kerja. Tujuan utama K3 adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, di mana karyawan dapat bekerja tanpa risiko serius terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sekarang tuh, apa aspek K3? Aspek K3 mencakup identifikasi bahaya potensial di tempat kerja, penilaian risiko, pencegahan kecelakaan kerja, pengendalian bahaya, penggunaan APD, pelatihan karyawan, pengawasan, dan pelaporan insiden. Identifikasi bahaya adalah proses mengidentifikasi dan mengenali segala jenis bahaya yang mungkin ada di tempat kerja kalian, seperti bahan kimia, mesin yang tidak aman, kondisi lingkungan yang berpotensi membahayakan kalian, dan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan cedera atau penyakit terhadap karyawan-karyawan di sana. Nah, bagaimana dengan penilaian risiko? Nah, evaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang telah diidentifikasi. Nah, ini melibatkan penentuan sejauh mana bahaya tersebut dapat mempengaruhi karyawan atau orang lain yang ada di sana. Jadinya, terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat bahaya-bahaya dari evaluasi risiko tersebut. Nah, selanjutnya pencegahan kecelakaan kerja. Upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dengan cara mengadopsi langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Nah, ini harus melibatkan perancangan tempat kerja yang aman, pemeliharaan peralatan yang baik, dan penerapan prosedur keselamatan yang tepat. Nah, setelah pencegahan kecelakaan kerja, sekarang pengendalian bahaya. Nah, tindakan ini diambil untuk mengendalikan atau mengurangi bahaya di tempat kerja. Ini mencakup penggunaan penghalang fisik, pengurangan paparan terhadap bahan berbahaya, dan pengaturan proses kerja yang lebih aman atau penggunaan APD. Nah, sekarang bahas APD nih. Nah, APD itu digunakan untuk melindungi karyawan-karyawannya dari tempat-tempat yang berbahaya di tempat kerja. Contohnya apa APD-nya? Helm, sepatu keselamatan, kacamata pelindung, masker, sarung tangan, dan pelindung pendengaran. Nah, Pak, bagaimana kalau sudah melakukan 5 itu, Pak? Ya, dengan cara pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan tentang keselamatan kerja, penggunaan peralatan yang benar, langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi situasi darurat. Nah, pelatihan ini membantu meningkatkan safety awareness dari resiko dan cara menghindarinya. Setelah itu barulah melakukan pemantauan atau pengawasan lebih tepatnya, mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur K3, serta mengidentifikasi masalah potensial atau pelanggaran keselamatan yang dapat mempengaruhi karyawan atau lingkungan kerja. Itu barulah dilakukan dengan cara pelaporan insiden. Mendorong pelaporan segera setiap kecelakaan, cedera, atau insiden terkait keselamatan kerja. Itu penting. Kenapa? Supaya memahami penyebab insiden, mengambil tindakan perbaikan, terus bagaimana mencegah kejadian serupa di masa depannya ya, supaya tidak terjadi lagi. Ini beberapa contoh K3 yang ada di lingkungan. Nah, itu contohnya di lingkungan kita sehari-hari lah ya. Contohnya nih ya, di rumah tangga. Kayak kalian menggunakan peralatan rumah tangga, dari setrikaan, itu kan juga berbahaya. Nah, itu tolong kondisinya mati setelah digunakan, jangan sampai lupa. Apalagi kayak gas, itu juga walaupun ditinggal ya kalau bisa minimal apinya dikecilin biar nggak berbahaya di tempat-tempat kalian. Terus pastikan barang-barang yang tajam atau berbahaya pokoknya tidak dalam jangkauan anak-anak atau hewan peliharaan. Itu contohnya ya, yang di bagian rumah tangga. Kedua, itu mungkin transportasi, kayak pakai sabuk pengaman lah. Sekarang aja di setiap tikungan ada yang namanya kamera foto ya. Nah, itu kan nggak pakai pengaman, kena tilang. Bahayanya apa? Ekonomi kalian, kantong duit kalian ya buat itu lah ya, buat bayar itu, malah merugikan kalian kan. Terus pakai helm, jangan lupa yang pakai motor. Jaga jarak, selalu ikuti aturan supaya mengurangi resiko kecelakaan. Nah, sekarang yang di universitas nih,
contoh lah ya. Kalau misalnya kalian di Poltek, gunakanlah lift yang benar. Keluar dulu orang, baru kalian yang masuk bila liftnya sudah kosong. Terus jagalah kebersihan, cuci tangan, pakailah parfum sebelum masuk kelas. Pengap baunya, kasihan temennya yang pengen belajar tiba-tiba tidak fokus gara-gara bau pengap. Nah, kebersihan tuh penting, hygiene ya. Oke, itu aja buat universitas. Nah, terus bagaimana dengan contoh K3 di industri? Nah, berikut beberapa contoh penerapan prinsip K3 yang baik dan benar dalam industri. Yang pertama, bahaya fisik, kejatuhan dari ketinggian, dari tangga lah ya, atau area tidak aman. Nah, kontak dengan mesin berbahaya yang menyebabkan luka atau amputasi, mungkin kalian sering lihat di video ya. Nah, terus paparan terhadap suhu ekstrim seperti panas atau dingin yang dapat menyebabkan dehidrasi atau keracunan. Nah, kebisingan tuh juga dapat merusak pendengaran. Nah, bahaya kimia yang kedua nih. Paparan bahan kimia berbahaya seperti zat beracun, asam, alkali, atau bahan kimia korosif. Debu atau serbuk yang dapat menyebabkan iritasi atau gangguan pernapasan, dan juga bahan-bahan kimia yang mudah terbakar dan meledak. Next, nomor 3, bahaya biologis, paparan terhadap bakteri, virus, atau mikroorganisme patogen yang bisa memberikan penyakit infeksi tuh. Nah, terus kontak dengan limbah biologi seperti darah, jarum suntik, atau berbahan bahaya lainnya, itu banyak tuh. COVID apalagi. Terus bahaya ergonomi, posisi kerja yang tidak ergonomis, ya kalian pakai komputer jangan terlalu bungkuk terus, bahaya nanti osteoporosis, bengkok nanti tulang punggung kalian kan bahaya. Terus pakai mengangkat barang beban yang berlebihan juga jangan sampai, itu bisa merusak postur tubuh kalian ya. Kalau ini bahaya psikososial tuh kayaknya banyak lah buat mahasiswa, mentalnya drop, kebanyakan tugas, atau enggak yang cewek juga kasihan kadang-kadang pelecehan verbal atau fisik. Ya itu sebagai contohnya aja ya, kalau kerja atau kuliah ya biasanya tugas lah ya banyak. Nah, ini yang keenam ya, bahaya listrik. Udah pasti pada tahu lah ya, kabel listrik yang terbuka atau peralatan yang rusak tuh nggak usah disentuh-sentuh sebelum emang keadaannya off. Jadi jangan nggak usah aneh-aneh. Keep yourself from high voltage. Nah, yang nomor 7 nih bahaya kebakaran. Ada aja kebocoran gas tuh di PT, terus bahan kimia yang terbakar atau peralatan yang tidak aman, terus nggak punya pemadam kebakaran yang memadai atau kelalaian dalam pencegahan kebakaran. Nah, sekarang bahaya radiasi. Kalau di kita biasanya sih jarang ya kasus kayak gini, tapi biasanya di rumah sakit nih, seperti sinar X, seperti itulah, atau sinar gamma. Kalau misalnya udah sampai tinggi-tinggi biasanya radiasi nuklir. Nah, sekarang paling enak nih, tugas. Nah, tugas kalian apa nih? Bapak cuma minta bahaya apa saja yang terjadi di kehidupan kalian sehari-hari. Ya, berikan contohnya, apa temanya, terus apa kecelakaan yang terjadi di tempat kalian. Itu ya. Ya, begitu saja dari Bapak. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe ya guys, supaya penontonnya makin banyak. Stay safe, stay calm, safety awareness semoga pada naik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.